negara. Walaupun kami agak meragukan dan anaknya yang maju agak susah presiden netral, tapi kita tetap awasi bersama. Pak Jokowi ini dia berdiri di atas semua kepentingan. Tidak ada presiden bicara tentang soal asal kepentingannya. Dia bicara tentang ke depannya soal bangsa ini. Nama presiden itu adalah kepala negara dan pemerintahan. Dia harus berdiri di atas seluruh kepentingan, bukan mendegradasi diri menjadi ketua umum tim sukses. Saya berbicara untuk ketiga calon, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Selamat malam saudara. Romantisme PDI Perjuangan dan Joko Widodo terendus berakhir usai PDIP menggelar perayaan hari ulang tahun ke-51 dan Pak Jokowi absen dari kehadiran. Tidak ada juga video hingga bunga ucapan dari Joko Widodo. Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguatkan renggangnya hubungan PDIP dengan Jokowi. Sementara Jokowi turun gelanggang dengan maraton menemui 3 ketua umum partai politik koalisi Prabowo Gibran sekaligus mengkritik format debat Capres-Cawapres. Benarkah netralitas Jokowi sebagai presiden telah dipinggirkan atau memang ada strategi untuk campur tangan agar Pilpres berlangsung satu putaran? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang M. Iqbal, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Selamat malam dan selamat datang Andre Rosiade, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat malam dan selamat datang Masinton Pasaribu, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Assalamualaikum, selamat malam. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Juga kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, Universitas Indonesia, Unika Atmajaya, UPN Veteran Jakarta, dan Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya atau SWINS. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Kritikan muncul ke permukaan setelah Presiden Jokowi meminta format debat Capres-Cawapres diubah. Mereka menilai alasan Jokowi tidak relevan. Pasalnya, kubu paslon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud merasa debat sudah berjalan sesuai aturan. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal. Ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anies secara pribadi itu enggak. Yang saya serang semua kebijakan kok. Nggak ada kaitannya dengan visi misi, semua yang saya sampaikan visi misi. Menanggapi kritik Presiden, KPU memastikan tidak akan mengubah format debat. Pasalnya, format debat ini sudah disepakati semua paslon. Atau bentuk debatnya sudah disepakati, ada 6 segmen, jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu, debat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. Cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Gitu. Karena sudah 3 kali debat. Nah, makanya netralitas Jokowi kembali dipertanyakan usai menyoal debat yang dianggap menyerang salah satu kontestan. Apalagi, Jokowi makan malam dengan salah satu kontestan jelang debat dilaksanakan. Pertama, saya mengapresiasi niat Bapak barusan yang menegaskan bahwa pernyataan itu untuk ketiga pasangan capres. Tapi itu sulit dipercaya karena konteks yang melatarinya. Pertemuan dengan salah satu paslon, pertemuan dengan ketum-ketum pendukung,
itu menegaskan bagaimana posisi Bapak, betapapun itu tidak dikenakan. Pemilu ini harus diselamatkan menurut saya integritasnya. Kenapa saya bilang harus diselamatkan? Karena kalau soal keberpihakan sudah tidak perlu dipertanyakan. Soal netralitas tidak usah dibahas. Semua orang sudah tahu. Bagaimana mungkin bisa netral kalau ada anak Bapak di sana? Evaluasi debat dan juga pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol koalisi pendukung Prabowo Gibran bisa jadi merupakan penegasan kepada siapa dukungan politik Jokowi diarahkan. Lalu pertanyaannya, mengapa Jokowi mulai terang-terangan menunjukkan dukungan politiknya ke salah satu kontestan? Apakah ini bagian dari upaya memuluskan target Pilpres satu putaran? Bang Andre Rosiada. Bang Andre, pertemuan dengan Prabowo Subianto jelang debat ketiga, apakah bentuk terang-terangan Presiden Jokowi mengendorse Pak Prabowo? Jadi begini, Pak Jokowi itu bertemu Pak Prabowo sebagai kapasitas Pak Jokowi bertemu dengan menterinya, Menteri Pertahanan, bukan sebagai kapasitas Pak Prabowo sebagai calon presiden. Oke. Itu yang terjadi. Jadi pertemuan itu mengupdate perkembangan tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo melaporkan. Dan kalau memang pertemuan itu urusan capres-capresan, tentu tidak terbuka dan tidak diekspos di publik. Ini pertemuan jelas-jelas pertemuan presiden dengan Menteri Pertahanannya. Oke, tapi kan nggak cuma ketemu Pak Prabowo, ketemu juga Zulhas, ketemu juga Pak Erlangga yang jelas-jelas itu adalah ketum parpol pendukung Pak Prabowo. Gimana menjawab itu? Ya, termasuk seperti itu. Pak Erlangga itu kapasitasnya Menko Perekonomian. Bang Zulhas itu mitra saya di Komisi 6, Menteri Perdagangan. Jadi kapasitasnya adalah menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ingin bertemu dengan partai koalisi Indonesia Maju, ya sesuai dengan tuduhan judul itu ya, yang menurut saya judul itu tendensius dan tidak benar, itu seharusnya Ketua Umum Demokrat juga bertemu dengan Pak Jokowi. Ketua Umum Gelora juga harus ketemu Pak Jokowi. Termasuk Ketua Umum PSI dan Ketua Umum Prima. Faktanya yang bertemu Pak Jokowi adalah menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi. Begitu, Livi. Jadi jangan kita berpikir sekali lagi pertemuan ini seakan-akan Pak Jokowi turun melanggang. Livi harus menghargai juga seperti saya contohnya. Saya ini ketua tim kampanye daerah Pak Prabowo dan Mas Gibran di Sumatera Barat. Dalam 1 minggu, Livi, saya pulang ke rumah yang jadi tetangga Livi itu, paling hanya 1 sampai 2 hari dalam seminggu saya bertemu anak dan istri saya. Bahkan mungkin minggu depan sampai bulan ke depan saya nggak pulang-pulang ke rumah. Supaya apa? Kami bekerja keras menemui ribuan warga setiap hari agar pemilu ini bisa berjalan satu putaran. Bukan karena Pak Jokowi turun gelanggang. Gitu loh, itu hoax itu. Judulnya Livi itu. Ya, jadi memang saya melihat di rezim ini memang penuh dengan ketidakjujuran. Sejak awal ada 3 statement yang saya kutip, yang itu langsung tokohnya. Almarhum Riza Ramli mengatakan bahwa majunya Gibran sudah didesain 3,5 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu. Ada Jenderal Purnawan Fahru Rozi yang mengatakan dia berdialog dengan LBP bahwa ada upaya mendesain supaya yang maju 2 putaran saja, hanya 2 calon saja. Dan terakhir adalah statementnya Prof. Mahfud MD yang mengatakan ada upaya-upaya untuk menggagalkan majunya Anies sebagai calon presiden. 3 orang ini orang berkompeten. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang disampaikan Bu Andre tadi, rakyat Indonesia nggak bodoh kok. Sebaiknya memang Pak Jokowi declare aja. Kalau memang dia ngapain harus membuat capek pada jubir menjelaskan. Karena masyarakat Indonesia bisa melihat kok. Kemarin lomba tebak-tebak Pancasila. Yang 1 nggak disebut. Yang 2 jarinya masuk gitu loh. Jadi kan memang ini menurut saya sesuatu yang dipertontonkan. Bahkan Prof. Ikrar Nusa Bakti itu jelas kok di sini ngomong di sebuah media ya, bahwa sutradaranya Pak Jokowi itu Prof. Ikrar, seorang peneliti. Tapi kalau dijawab gini, itu kan pertemuannya di luar dari agenda di beliau sebagai presiden, begitu. Bagaimana menjawab itu? Iya, itu kan sesuatu yang bisa dibaca oleh masyarakat lah, sesuatu yang dipertontonkan tidak layak lah. Kalau mau ketemu aja, ngapain harus dipublikasi media gitu loh. Ini kan menunjukkan memang kalau kami lihat surveinya memang nggak akan lebih dari 40% kok. Gimana Bang Andre jawab itu? Ya, saya sepakat
bahwa masyarakat Indonesia tidak bodoh. Karena masyarakat Indonesia rasional, objektif dan tidak bodoh, kita lihat, alhamdulillah apapun lembaga surveinya yang kredibel ya, terutama yang tergabung dalam Persepi, itu menyatakan Pak Prabowo range surveinya dari 43 sampai ke 47%. Baik. Jauh meninggalkan pasangan nomor 1 dan nomor 3. Itu menunjukkan memang rakyat sangat rasional, sangat objektif dan tidak bodoh. Saya sepakat itu. Makanya survei kami alhamdulillah. Makanya kita bekerja lebih keras lagi. Soal kebohongan-kebohongan kita juga menyaksikan, Livi. Dalam debat pertama, debat kedua, ada kandidat yang menyampaikan kebohongan secara terbuka. Saya kasih contoh ya, Livi. Dalam debat pertama itu ada kandidat yang menyampaikan, Pak Prabowo, saya datang ke sini membawa keluarga pendukung Pak Prabowo yang meninggal akibat kerusuhan Pilpres 2019. Siapa itu? Yaitu Harun Ar-Rasyid, katanya. Kata kandidat itu. Padahal semua orang tahu, rekam jejak digital orang tahu bahwa Harun Ar-Rasyid itu tahun 2019 itu umurnya 15 tahun, belum punya hak suara, dan orang tua dan teman-temannya menyampaikan Harun Ar-Rasyid itu datang untuk nonton kejadian itu, bukan pendukung Pak Prabowo. Baik. Kandidat itu, pasangan nomor 1 namanya Anies Baswedan, itu berani loh berbohong di depan publik, menyerang personal Pak Prabowo. Sekarang itu baru di nomor 1. Baik. Belum nanti di debat nomor 2. Baik, Bal. Ya, jadi memang narasi-narasi kebohongan, ada yang bilang memprovokasi rakyat, itu kan narasi-narasi Orde Baru itu. Karena sesungguhnya contoh, 700 triliun anggaran. Sebentar, Harun Ar-Rasyid itu pendukung Prabowo nggak? Betul nggak? Coba jawab aja. Pendukung itu kan tidak harus dia memilih punya hak pilih. Kan dia hadir di situ, ngapain dia hadir di situ? Jadi gini, yang harus kita lakukan, tunggu sabar giliran saya, oke? Jawab dong, jujur. Ya, Jangan, jadi memang jangan kasus berkata-kata omong-omong gitu. Memang dia hadir, walaupun usianya belum cukup umur. Tetapi kan untuk mendukung seseorang kan dia tetap aja ingin memperjuangkan orang yang sudah berjuangnya 64 juta rakyat Indonesia dikhianati. Dengan mudahnya pindah menjadi menteri. Kalau mau jadi menteri nggak usah nyalon dari sekarang. Ya, yang kedua, kita pakai dalam debat itu ada teknik namanya. Pak Prabowo anggaran 700 triliun untuk alutsista bekas. Ya tinggal jawab, itu teknik. Kita ingin ngecek, Pak Prabowo ini paham nggak jumlah anggarannya, detail nggak? Bukan kita membuat kebohongan, itu namanya teknik dalam debat. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit bohong, pengkhianat. Siapa yang berkhianat? Rakyat kita sudah muak kok dikhianati. 64 juta pemilihnya dikhianati dengan mudah. Kita kembali ke tema kita. Saya ke Bang Mas. Nanti saya harus jawab itu dulu. Nanti. Kalau kita bicara soal tadi, Jokowi turun gelanggang demi Gibran, Anda sepaham atau justru tidak sepaham dengan pernyataan itu? Ya kalau mau turun gelanggang, sekalian aja turun tahta. Kan gitu. Presiden dia harus berdiri di atas seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Itu sumpah jabatan presiden. Nah kalau dia turun, ya boleh. Turun itu dalam arti, ya dia cuti. Gitu loh. Ya cuti saja. Jadi ketua tim ses gitu ya? Iya, ketua umum tim ses. Jadi ketua umum tim ses kan gitu. Iya, bisa. Dari apa itu? Jadi silahkan cuti. Nah jadi, dalam konteks ketika Presiden 2019 lalu mencalonkan, ya incumbent. Itu berbeda. Posisi sebagai incumbent, yang sedang menjabat dengan yang sudah berakhir masa jabatannya. Yang akan sudah berakhir nggak boleh mencalonkan gitu ya. Kandidatnya sudah berbeda. Gitu loh, programnya pasti berbeda. Orangnya juga berbeda. Nah, kapasitas presiden dia harus mengayomi seluruh kepentingan rakyat tadi. Nah, presiden pernah mendeklir bahwa dirinya akan cawe-cawe. Nah, ini jelas itu. Kita nggak tahu nih cawe-cawenya dalam konteks apa. Tapi ya, kita nggak boleh membiarkan, apalagi mempertontonkan satu tindakan-tindakan yang menerabas etika penyelenggaraan negara. Seperti apa misalnya? Ya apa? Seperti apa misalnya? Tindakan yang menerabas etika penyelenggaraan negara seperti apa misalnya? Ya kalau dia ikut dalam cawe-cawe itu, ini kan pertarungan kontestan Pilpres ini, kontestannya sudah jelas ada di KPU.
Oke. Ya, presiden atau pemerintah sebagai kepala pemerintahan itu memfasilitasi seluruh proses pelaksanaan pemilu ini, anggaran, ya, fasilitas lainnya, dan penyelenggara pemilu itu adalah independen, komisi yang ditunjuk oleh negara, ya, disepakati oleh DPR, dipilih oleh DPR untuk menyelenggarakan pemilu, dan pengawasan pemilu juga lembaga independen, bukan dari lembaga pemerintah. Maka presiden harus menghormatin itu. Kemarin Pama dalam konteks debat capres, biasa maka dalam setiap pemilu ada perdebatan antar kontestan, baik presiden, kepala daerah, itu diatur dan itu legal. Nah, dalam perdebatan itu, ya, kita itu masih sangat moderat perdebatannya, ya, perdebatan yang menurut saya biasalah. Iya, itu masih menampakkan ciri keindonesiaan. Kalau di luar negeri, kalau kita lihat tuh buka tuh perdebatan Hillary dengan Trump, Joe Biden dengan Trump. Jadi Anda nggak setuju kalau Pak Jokowi bilang debat kemarin itu dianggap banyak nuansa menyerang pribadi? Nanti dijawabnya sejedah di Dora. Gimana tuh Bang Masinton kalau dibilang debat kemarin banyak isu-isu personal yang muncul? Ya nggak tahu kalau kemudian seketika menjadi amnesia gitu loh. Hal yang sama kan pernah dilakukan Pak Jokowi ketika beliau berdebat dengan masih calon presidennya masih Pak Prabowo, 2 kali debat itu. Dan itu perdebatan yang menurut saya kemarin itu nggak ada menyerang siapa-siapa itu. Dan kalau kita lihat tuh presiden minta supaya merubah format debat. Dan untungnya KPU tidak mau ikut dalam intervensi. Itu bentuk intervensi sesungguhnya. Itu loh intervensi dari presiden tersebut. Itu bentuk intervensi dari presiden? Ya kalau kami bahasa Medan itu namanya kode alam namanya. Jadi bahasa-bahasa yang tubuh yang sesungguhnya supaya penyelenggara itu paham lah. Tapi alhamdulillah saya kira teman-teman di KPU juga tidak mau disetir ya. Walaupun juga saya melihat bahwa ini kan masih ada 1 bulan ya. Karena memang surveinya nggak naik-naik, pasti akan ada amunisi lain yang dikeluarkan. Karena tim kami sudah mengkompilasi berbagai survei. Memang nggak akan mungkin 1 putaran. Paling tinggi 40% lah udah. Kenapa? Tetapi tadi ingat ya, sudah banyak orang yang di putaran pertama menang, putaran kedua bisa kalah. Seperti kata Bung Adi di TV sebelah kemarin, ya Mike Tyson itu dia paling kuat di ronde ketiga. Kalau udah lewat ronde 3, dia bisa kalah. Jadi memang yang besar surveinya hari ini jangan jumawa, ya kan? Yang kecil juga jangan bersedih hati. Karena yang menentukan pemenang pemilu bukan survei. Ya, karena kemarin banyak juga yang teman-teman contoh kemarin dari PSI, saya tanya, kami kampanye hanya weekend, tapi survei kami udah 50%. Saya bilang, kalau Anda percaya survei, berarti partai Anda nggak lolos. Anda percaya? Nggak bisa jawab dia. Oke, saya ke Bang Andre. Bang Andre, kalau dikatakan pernyataan Pak Jokowi itu bentuk intervensi debat, Anda setuju nggak? Ya, itu kan masukan yang dilakukan Pak Jokowi. Dan kalau kita jujur melihat, ya, itu kan masukan dan usulan biasa saja. Yang bermasalah itu kalau Pak Jokowi mengadakan pertemuan khusus dengan KPU, mengundang KPU menyampaikan. Ini masukan secara terbuka. Dan tidak ada pertemuan lanjutan Pak Jokowi dalam rangka mengusulkan itu ke KPU. Dan KPU kan sudah menjawab dan menjelaskan bahwa usulan Pak Jokowi tidak diterima. Kalau Bang Iqbal tadi katakan itu kode alam dari Jokowi untuk KPU? Ya, sekali lagi kan Iqbal mau ngomong apa saja sah. Sama seperti tadi bicara Pak Prabowo pengkhianat. Ini kan narasi yang dibangun selama hampir 5 tahun ini, ya 4 tahun lah, oleh kubunya Iqbal ini. Kalau memang Pak Prabowo itu pengkhianat, tidak mungkin ya surveinya saat ini nomor 1. Ya, yang kedua, saya ingin sampaikan kebohongan-kebohongan itu tadi ya, itu bukan hanya di waktu debat pertama. Debat kedua itu ya, Iqbal udah coba nyebokin tadi. Dia bilang 700, Mas Anies menyampaikan bahwa 700 triliun Pak Prabowo membeli barang bekas. Itu kan fitnah luar biasa, betapa bengis dan kejamnya seorang Anies Baswedan memberikan kebohongan kepada publik. Sama kita mendengar narasi dongeng juga kemarin, sehingga rakyat itu terpukau.
Tapi setelah kita lihat ternyata kok omongannya bohong lagi. Misalnya bagaimana Myanmar itu menjadi pintu masuk Laut Cina Selatan. Padahal Myanmar itu di sebelah sini, Laut Cina Selatan di sini. Myanmar tuh ketemu lautnya Teluk Benggala. Lalu juga Laos katanya. Laos itu negara yang nggak ada lautnya. Jadi kita kadang terpukau dengan omon-omon. Jadi memang banyak juga pemimpin yang suka omon-omon, tapi omon-omonnya diisi kebohongan. Nah, gimana Bang Nah, Iqbal? soal himbauan Sebentar. Pak Jokowi, silahkan. Belum? Ya, Iqbal jadi lagi, ini. silahkan. Jadi memang kalau istilah bengis itu nggak pas lah. Bengis itu mencekek, memukul, menculik itu bengis. Tapi kalau ngomong cuman tuduhan apa menanyakan itu bukan bengis. Ya, jadi jangan kita mendramatisir gitu loh bahwa sesuatu yang biasa saja baper gitu loh. Makanya dalam konteks saya juga heran gitu loh. Ketika debat diam, nggak bisa jawab, tapi di luar berkoar-koar. Nuduh orang goblok lah, hewan lah disamain. Jadi menurut saya ya ini jago kandang kayaknya gitu loh. Di hadapan pendukungnya berani, tapi di debat nggak bisa jawab. Karena pertanyaan sederhana, kalau memang pesawat itu tidak bekas, tinggal jawab. Enggak, yang bekas cuma sekian triliun, yang baru sekian, kan selesai. Namanya juga orang teknik, menguji, namanya uji validitas. Untuk menguji sebuah barang itu reliable atau tidak, ditanyakan, kita dapat data, benar nggak? Ternyata nggak bisa jawab, berarti nggak detail, nggak paham. Gitu loh. Jadi kami melihat bahwa ya, kita ini udahlah, terlalu banyak drama-drama, ya terlalu banyak drama. Masyarakat kita udah memilih. Kalau memang Pak Prabowo itu surveinya apa namanya tingkat pengaruh Gibrannya tinggi, bukti nggak nyampe 50% kok. Dari dulu 44% mentok udah. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Agak menarik. Tadi bilang 40% mentok, sekarang udah 44%. Enggak, Ya, itu survei satu. terakhir. Yang kedua, kalau saya mendengar keterangan pasangan nomor 1 jubir ini memang berbohong itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi bagi mereka berbohong itu biasa. Jadi ya silakan masyarakat yang menilai. Jadi soal himbauan Pak Jokowi saya ingat betul ya. 30 Oktober itu yang lalu, 30 Oktober 2023 itu Pak Jokowi melakukan 2 kegiatan yang diliput oleh banyak media. Yang pertama beliau makan siang dengan Mas Anies dan Mas Ganjar termasuk dengan Pak Prabowo. Itu menunjukkan bahwa komitmen Pak Jokowi itu akan netral. Yang kedua, siangnya setelah makan siang, kalau tidak salah setelah makan siang ya, Pak Jokowi bertemu dengan 197 PJ. Pak Jokowi menekankan lagi soal netralitas. Bahkan terakhir kemarin Livi, tanggal 30 Desember yang lalu dalam rapat konsolidasi nasional persiapan pemilu 2024, Pak Jokowi juga menyampaikan himbauannya secara tegas kepada ASN, TNI dan Polri agar bersikap netral. Nah, sekarang Divi, saya ini ketua TKD Sumatera Barat ya. PJ-nya ada berapa orang? Saya lupa. Nah, kalau memang Pak Jokowi itu tidak netral, tentu sekarang kita sudah temukan PJ-PJ yang bermain untuk memenangkan pasangan Pak Prabowo dan Gibran. Kita sudah mendengar aparat TNI, Polri yang bermain menang Pak Prabowo Gibran. Sekarang faktanya kan nggak ada. Yang ada PJ Bupati Sorong yang ketahuan ada tanda tangannya bersama Kabinda untuk mendukung pasangan Mas Ganjar. Begitu. Jadi menurut saya kita jangan banyak omon-omon, tapi lebih baik beri bukti. Jangan, kalau di kampung saya, jangan otak-gadang. Gitu. Saya ke Bang Adi. Bang Adi, kalau tadi bicara soal netralitas, Anda masih yakin nggak Presiden akan netral ketika anaknya ikut berkompetisi? Kalau dalam konteks personal tentu Pak Jokowi nggak netral. Sebagai warga negara pasti punya pilihan politiknya. Apalagi di situ ada variabel Gibran yang jelas-jelas berpasangan dengan Prabowo Subianto. Yang tidak boleh itu adalah memobilisasi aparatus-aparatus pemerintah yang memang itu diharamkan oleh undang-undang. Kan sudah disebutkan dalam undang-undang pemilu kita, tidak boleh menyertakan ASN, kemudian anggota kepolisian dan anggota TNI itu tidak boleh, siapapun itu yang disebut sebagai kontestan dalam pemilu. Nah, yang menjadi ramai ini adalah soal bagaimana
kemungkinan kekuasaan itu dipakai oleh presiden dalam konteks ini karena menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tentu harapan terbesar kita, siapapun yang mampu mengakses kekuasaan politik, menggerakkan aparatus-aparatus pemerintah, itu tidak dilakukan. Saya selalu mengatakan, Livia, bahwa aparatus-aparatus negara, aparatus-aparatus pemerintah, komitmennya kan cuma dua. Satu, dia tegak lurus kepada rakyat, takut kepada rakyat, dia menjadi abdi dari rakyat. Yang kedua, takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalaupun toh aparatus-aparatus pemerintah dan negara ini tidak takut cawe-cawe mengkhianati rakyat misalnya dengan miring-miring terhadap salah satu calon dan partai politik, oke, mungkin di dunia dia bisa lewati. Tapi ingat sumpah dia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan-jangan di akhirat nanti, ya, ketika mereka meninggal, akan diaudit itu sama malaikat. Waktu 2024 kau kemarin miring-miring ke siapa? Jangan-jangan itu menjadi penghalang dia akan masuk surga gitu loh. Itu ingat. Dalam konteks negara yang menurut saya sangat teologis, itu menjadi prinsip. Karena siapapun yang disumpah ya atas nama Tuhan yang Maha Kuasa menjadi abdi negara, dia tidak boleh menggadaikan itu hanya demi kepentingan politik elektoral. Saya khawatir ya, karena ada intervensi, mobilisasi dari siapapun paslon ini kepada ASN, aparatus-aparatus pemerintah yang memang tidak boleh cawe-cawe dan miring untuk politik. Dia tidak takut kepada urusan dunia seperti takut kepada rakyat. Tapi ingat ada Tuhan yang mengaudit itu semuanya melalui para malaikatnya nanti. Nah, saya ke Bang Masinton. Merespon pernyataan Bang Adi tadi. Anda masih yakin Pak Jokowi netral atau tadi ada istilah miring-miring gitu? Ya kayaknya miring-miring tadi. Ya kan itu. Saya mau, harapan saya netral. Karena aturannya begitu. Tapi kan ya kita nggak tahu. Fakta di lapangan ya miring-miring kita lihat. Kan itu ya. Beberapa umpama Pak Ganjar datang. Nggak lama lagi Presiden datang tuh ke wilayah itu. Ditutup. Di berbagai titik begitu loh. Artinya tuh ya dia ngikutin di mana geraknya Pak Ganjar, datang ke situ. Oke, Bang Masinton, ini ada hubungannya nggak dengan pernyataan Bu Mega yang dikatakan Orde Baru itu nggak langgeng, nggak akan langgeng gitu? Ada pernyataannya nggak dengan katakanlah apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan regenerasinya lewat Gibran? Nanti dijawabnya usai jeda di luar. Kembali bersama kami di Dua Arah. Pertanyaannya untuk Bang Masinton. Jadi apakah intervensi Jokowi itu jadi salah satu pertanda kenapa Pak Jokowi kemarin nggak diundang di ulang tahun PDIP? Kalau ulang tahun PDI Perjuangan itu bagian dari peneguhan PDI Perjuangan, ya, menjaga demokrasi di Indonesia. Bagaimana memperkokoh kedaulatan rakyat, bagaimana memperjuangkan wong cilik atau kaum marhen tadi. Itulah momentum ulang tahun PDI Perjuangan itu. Maka temanya pun Satyam Epa Jayate, bahasa Sanskerta yang artinya kebenaran pasti menang. Nah, kalau Bu Mega bilang ngundang yang mau datang-datang aja itu berarti Pak Jokowi nggak mau datang. Jadi ada yang menteri-menteri yang pengen mau datang, bagian dari ingin mengokohkan perjuangan itu. Jadi perjuangan demokrasi itu kan itu. Kalau beliau kan berangkat ke Filipina, kita tahu Filipina itu Bongbong itu putra dari rejim otoriter di Asia Tenggara dan Asia pada saat itu gitu ya. Jadi di satu sisi kalau kami berkumpul di Lenteng Agung itu ulang tahun PDI Perjuangan dalam rangka kami memperkokoh dan menjaga proses demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia ini. Ini apakah artinya benar-benar sudah pisah jalan, Bang Adi? Terlampau halus sebenarnya kalau pisah jalan, Livi. Bagi saya ini sudah talak 3 ya. Jadi udah mungkin balik ya? Ya agak sulit dan rumit, ada kemungkinannya. Tapi yang diceraikan itu harus nikah lagi dan cerai baru kemudian bisa rujuk. Nah itu kan dalam aturan bagaimana bisa rujuk kembali kalau sudah talak 3. Saya sebut talak 3 argumennya saya kira 3 hal. Talak pertama itu terjadi ketika Jokowi jelas-jelas berbeda secara politik dengan PDIP. Merestui Gibran maju Pilpres dengan Prabowo Subianto. Talak kedua itu ketika kita menyaksikan Kaisang jadi ketua umum PSI yang jelas itu berbeda ya secara umum di mana tradisi politik di PDIP keluarga besarnya ada kecenderungan. Termasuk misalnya ketika deklarasi soal Ganjar dan Mahfud sebagai pasangan capres, cawapres di 2024, Pak Jokowi juga tidak hadir. Dan yang terakhir adalah
hari ulang tahun yang ke-51. Bagi saya ini adalah event yang sakral, di mana semua kader-kader PDIP dari pusat hingga daerah, kader biasa ataupun elit pejabat publik di negara ini wajib hukumnya datang atau minimal berpartisipasi. Tapi itu kan tidak dilakukan. Oleh karena itu ini adalah satu penebal sebenarnya bahwa bahasa anak-anak muda tahun 90-an, Jokowi dan PDIP, PDIP dan Jokowi, ini sudah N, lo N gue N. Nah, lo gue N. Salam Gini, sebenarnya. kalau kata orang, ya udah, kalau udah jelas N begitu, kenapa nggak deklarasi aja sekalian memang terang-terangan dukung Prabowo Gibran? Ini tentu bagian dari komunikasi politik ya. Kalau terang-terangan deklarasi atau misalnya Jokowi mengembalikan kartu anggota PDIP per hari ini, itu tentu kontraproduktif ya. Khawatir ada sentimen negatif di mana ini mengarah kepada Jokowi dinilai tidak berterima kasih atau meninggalkan PDIP. Ini tentu ada motif elektoral dan sentimen negatif yang diantisipasi. Atau sebaliknya, PDIP ini kan punya tradisi, kalau ada kader yang agak miring-miring apalagi berbeda secara pilihan politik, mestinya langsung di take out. Dia kemudian akan dipecat. Seperti yang terjadi sejumlah elit PDIP yang lain. Jadi bisa Kenapa ini tidak dilakukan? Tentu khawatir ada efek yang negatif, sentimennya tidak bagus, tentu untuk menghadapi di 2024. Tapi saya termasuk hakul yakin pasca Pilpres, terutama 14 Februari, rasa-rasanya semua ini akan dipertegas di mana posisi Jokowi dan di mana posisi PDIP. Gimana itu tuh, Bang keyakinan saya ya secara umum ya. Ngejawab itu. Soal apa ini? Soal bagaimana kemudian Pak Jokowi ketika betul-betul deklarasi untuk mendukung Prabowo Gibran. Saya rasa Pak Jokowi akan menjaga komitmennya sebagai presiden, akan menunjukkan netralitasnya. Itu saya punya keyakinan itu. Sebagai presiden, tapi sebagai bapak yang anaknya ikut berkompetisi? Yang jelas kita sampai saat ini, Livi, ya, semua rakyat Indonesia mendengar ini. Kita belum pernah mendengar ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan menggunakan alat negara, ya, dalam rangka memenangkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Satu saja, kasih contoh. Belum ada. Kita punya undang-undang, kita punya Bawaslu, yang ada kan omon-omon. Artinya Anda mau ngomong gini, boleh anaknya ikut berkompetisi, tapi Pak Jokowi tetap netral kok. Bang Iqbal gimana jawabnya? Ya ini kan kontraproduktif. Di satu sisi, tadi kata Bang Masinton, kemana Pak Ganjar pergi, Pak Jokowi datang membersihkannya. Di satu sisi dia memberi kode 2 jari, satu sisi dia meloloskan Gibran, ya di satu sisi dia dengan terang-terangan mempertontonkan, memanggil ketum-ketum partai pendukung, ya di satu sisi dia juga mempertontonkan bagaimana kode-kode tentang debat, ya komen-komen tentang debat, ya ini jadi salah satu memang apa yang disampaikan Pak Jokowi ini tidak konsisten menurut saya. Kalau dia memang netral, dia sebaiknya diam aja, gak usah komen terhadap debat ya. Apalagi ketika debat dulu dia juga menyerang secara apa yang disebut dengan istilahnya tadi bukan visi misi, menanyakan tanah Pak Prabowo. Ya, jadi akhirnya ditiru oleh calon lain jadinya. Tapi dia memperdebatkan, mengomentari tentang debat itu gitu. Padahal dulu dia yang juga melakukan itu. Meskipun Pak Jokowi bilang debat itu dia tidak mewakili salah satu, tapi kemudian untuk ketiga-tiganya. Iya, tetapi pada faktanya kan menanyakan tanah itu kan dianggap mempertanyakan masalah pribadi. Itu yang jadi topiknya. Padahal Pak Jokowi dulu yang memulai gitu loh. Jadi kalau ada orang melaporkan Pak Anies ke Bawaslu gara-gara menanya tanah, harusnya nanti Pak Jokowi jadi saksi nanti. Karena rujukannya Pak Jokowi. Gitu. Jadi nggak konsisten, Bang Mas itu ketawa-ketawain. Kenapa? Kalau saya begini, kalau saya begini sih sebenarnya. Ini bukan soal deklarasi secara terbuka atau tidak, tapi tondo-tondo ke arah itu kan terjadi sejak lama. Terutama momen ketika Gibran maju berdampingan dengan Prabowo. Sudahlah, tak ada perdebatan lagi kemana arah politik Pak Jokowi. Yang ditunggu oleh publik sebenarnya adalah demonstrasinya. Bagaimana secara terbuka Pak Jokowi misalnya memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Kalau samar-samar pembicaraan warung kopi di kalangan media, kalangan aktivis, semua sudah hatam. Bahwa Pak Jokowi nggak mungkin mendukung Ganjar, apalagi Anies Baswedan. Yang jelas-jelas memang sejak awal itu berbeda sejarah mazhab. Oleh karena itu, dalam demokrasi itu sangat ada soal kok. Di negara-negara lain, presiden petahana, dia mendukung capres dari partai yang sama, itu nggak ada soal. Yang ditunggu oleh misalnya Bung Iqbal ataupun Bung Masinton, ayolah kalau memang
Presiden punya preferensi politik, punya keberpihakan, tunjukkan kepada rakyat ini jauh lebih terbuka dan lebih nyaman diperhatikan. Bagi saya ketika Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo, setelah itu ketemu dengan Pak Erlangga dan Zulhas, nggak perlu lagi disebut ini tanda-tanda soal netralitas, itu pasti bicara tentang politik. Kan itu yang disebut, Zulhas ngomong tentang survei, Erlangga ngomong bicara tentang pilpres, entah survei pilpres apa yang dia ngomong, ya nggak tahu kita apa yang dibicarakan. Iya kan jelas ya, Pama pernyataan Kapolri hari ini juga kita harus teruskan kepemimpinan. Ya yang itu bukan ranahnya gitu loh. Dan semua kita tahu semua arah tujuannya itu ya gue pengen dukung anaknya gitu loh. Berkelanjutan ya, kata-kata berkelanjutan. Itu Kapolri loh. Kapolri itu bicara tentang kepemimpinan institusinya tuh. Bagaimana kasus Sambo bisa dibenarin, kasus jenderal-jenderal yang bermasalah, penyeludupan narkoba dan lain-lain. Harusnya bicara dalam itu. Jangan ikut cawe-cawe politik, itu bukan ranah lu. Kira-kira gitu loh bahasa pasarnya. Tapi artinya gini, apakah ketika Presiden Jokowi menyatakan firm dukungannya terhadap anaknya sendiri di Pilpres itu nggak akan masalah buat Anda? Nanti dijawabnya saja dari luar. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Kalau merujuk ke judul kita, Jokowi turun gelanggang demi satu putaran, apakah kemudian ketika Jokowi firm untuk deklarasi mendukung anaknya sendiri itu nggak apa-apa menurut Anda? Ya, lebih bagus terbuka begitu loh. Kan nggak perlu bersembunyi-sembunyi, tapi ya ambil jadwal cuti gitu ya. Nah kemudian tidak boleh menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk memenangkan meskipun itu putranya, karena itu masuk abuse of power. Nah, yang perlu saya harus cermati isu belakangan yang kemarin atau hari ini Kapolri menyatakan tentang bicara kepemimpinan, yang itu menurut saya potensi abuse of power di sana. Tidak boleh ada institusi kepolisian ya ikut cawe-cawe dalam urusan politik. Ini politik pemilu ini urusannya rakyat. Ya, demokrasi ini urusan rakyat. Polisi jaga keamanan agar proses seluruh tahapan pemilu ini bagus. Artinya harus ada netralitas, begitu ya? Harus netral, nggak boleh ada ini harus dilanjutkan, ini nggak urusan rakyat itu mau melanjutkan atau tidak. Tepuk tangan untuk Mas Intan. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, jadi apakah sebaiknya Pak Jokowi deklarasi saja untuk kemudian mendukung Prabowo Gibran atau sebaiknya tetap saja sebagai kepala negara yang netral? Saya rasa Pak Jokowi berulang-ulang kali menyampaikan komitmennya secara terbuka kepada masyarakat. Bahwa beliau sudah mengimbau seluruh institusi negara untuk berlaku dan bersikap netral. Bahkan tadi yang acara tanggal 30 Desember di Istora, beliau menegaskan kembali, minta ASN, TNI, Polri, dan seluruh aparat negara untuk netral. Dan saya rasa Pak Jokowi akan komitmen soal itu, dan kita juga melihat tidak ada institusi negara yang terlihat memenangkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya ini ketua TKD, saya merasakan bahwa institusi negara ini berjalan dengan netral saat ini. Dan satu lagi, jadi sekali lagi, mari kita bicara dengan fakta, jangan sebatas fitnah, omon-omon dan kebohongan. Kasihan, jadi jangan sampai, saran saya ini, mohon maaf Iqbal, ya sahabat saya, itu loh. Jangan sampai karena sebatas ingin memenangkan kandidat, ya, kontestasi, kita menyampaikan, memberikan data kebohongan kepada masyarakat. Ini kan membahayakan. Baik Bang, silakan. Baik, ya jadi memang dalam menghadapi pemilu ini, saya merasakan konten-konten disampaikan itu seperti zaman Orde Baru. Ada orang yang berbeda pendapat dibilang memprovokasi, dibilang kebohongan, karena ini kontestasi, seperti orang main tinju, main bola, ada kartu kuning, ya ada kartu kuning kedua gitu ya. Jadi jangan dianggap ini sesuatu yang terlalu lebay. Permasalahan yang disampaikan Pak Masinton ini sama seperti Ketua MK mengisahkan Muhammad Al-Fatih menjelang memutuskan bagaimana usia calon presiden. Dan itu ketika dihukum nggak terima lagi, padahal itu jelas. Itu bukan wewenangnya dia membahas itu. Apalagi dia sebagai hakimnya contohnya. Jadi kami melihat bahwa sudahlah, drama ini terbuka saja. Karena sesungguhnya
terlalu banyak argumentasi secara ilmiah yang bisa membuktikan itu. Jadi kita melihat ya, air di cincang itu tak akan putus. Kita sebagai anak bangsa harusnya bisa berlapang dada. Baik. Habis debat, salaman, jangan langsung pergi. Habis debat kita nanti bersama seperti kami bertiga. Ya. Jadi jangan terlalu baper lah dalam politik. Kata Mas Adi juga ya kan. Baik. Saya ke Bang Adi terakhir. Jadi sebaiknya Pak Jokowi deklarasi aja, nggak usah nunggu-nunggu. Harapan publik sebenarnya seperti itu. Kalaupun itu tidak dilakukan juga nggak soal. Tapi karena bagi saya Pak Jokowi pasti sudah punya preferensi pilihan politik di 2024 ya. Kepada Prabowo Subianto dan Gibran itu fix dan firm ya. Itu satu, Livi. Yang kedua sebenarnya secara prinsip kalau saya ingin sampaikan persoalan 1 putaran, 2 putaran ini memang urusan rakyat. Kok udah kerja aja dulu yang nyata, kemudian kerja secara masif, persoalan 1 putaran, 2 putaran biarlah tanggal 14 yang akan menentukan. Kenapa begitu? Karena kalau bicara ini 1 putaran, ini pasti dianggap sebagai intensi dan dianggap sebagai jubir dari nomor 2. Tapi ketika bilang ini potensi 2 putaran, wah ini pendukung paslon 1 dan nomor 3. Jadi bagi saya yang ingin saya tekan per hari ini belum ada survei yang saya baca, yang belum saya punya, bahwa ada 1 paslon tertentu yang kemudian sudah menggenapi 50%. Semua butuh kerja keras. Dan yang paling penting, Livi, dulu 2014, setahu saya, jelang akhir pencoblosan di KPU, Prabowo itu masih unggul dengan Pak Jokowi. Tapi ada tsunami politik yang menurut saya cukup luar biasa. Ketika ada salah satu jubir dan pendukungnya Pak Prabowo yang ngata-ngatain usulan hari santri itu ada hari sinting. Nah itu yang kemudian mengubah konstelasi politik secara nasional. Termasuk misalnya ada konser 2 jari di GBK. Itu yang kemudian mengonsolidasi dukungan politik kepada Pak Jokowi yang dinilai underdog dan rebound memenangkan Pilpres. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang menang, baik 1 putaran ataupun 2 putaran, tak boleh ada satupun paslon yang mendahului kehendak Tuhan. Saudara, netralitas seorang kepala negara diperlukan karena presiden memegang amanat konstitusi sehingga seorang presiden penting menjaga netralitas karena berperan membentuk petugas penyelenggara pemilu. Netralitas kemudian bergantung pada etika dan kemauan politik dari seorang presiden yang menjaga integritasnya sebagai pemimpin sebuah negara. Jika tidak, maka netralitas hanya sekedar menjadi slogan demi kepentingan belaka. Saya Liviana Charlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini terutama seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.